memberikan sanjungan kepada orang lain. Dalam artian mencoba untuk memanipulasi data, mencoba untuk memberikan sanjungan dalam artian ingin menjilat. Ini bukan sifat orang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat dimanapun berada, semoga Allah tetap memperhatikan kita. Dan tentunya pada kesempatan hari ini kita tetap bersyukur dengan mengucapkan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam atas keberkahan-keberkahan yang selalu Beliau berikan bersama kita. Semoga apapun yang kita lakukan itu bisa bermanfaat di dalam kehidupan kita. Selanjutnya adalah selawat dan salam kita berdoa kepada Allah agar tercurah kepada Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kita adalah manusia, merupakan ciptaan Allah. Dan Allah adalah Khalik-Nya dan kita adalah hambanya. Maka seyogianya lah kita tetap memberikan yang terbaik sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak pikiran dan hati kita. Dan tentunya adalah kita adalah merupakan produk terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah manusia. Manusia itu diberikan beragam fasilitas, beragam kehebatan yang dititipkan kepada kita. Salah satu pembeda antara kita dan hewan atau ciptaan Allah yang lain adalah akal pikiran. Dan Allah menakdirkan kita menjadi khalifah di muka bumi ini karena Allah percaya, Allah yakin bahwasanya manusia itu adalah produk yang terbaik dari Allah itu sendiri. Maka untuk menjadi manusia yang sempurna, kita harus mengatur setiap apapun yang kita lakukan. Mulai dari bagaimana cara berbicara. Cara berbicara itu bisa menentukan tipe kepribadian masing-masing. Maka setiap kita memiliki tipe kepribadian yang berbeda. Tetapi pada dasarnya, siapapun kita, yang penting manusia, namun pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang paling sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memperhatikan bagaimana cara berkata yang baik. Maka ada 4 hal yang tidak harus dilakukan oleh seorang manusia. Apalagi manusia itu dikatakan manusia yang terhormat. Siapakah manusia yang terhormat itu? Manusia yang terhormat adalah manusia yang memposisikan dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal apa saja yang tidak selayaknya harus dikatakan? Yang pertama adalah jangan pernah mengomeli diri. Ini identik dengan yang namanya tidak bersyukur kepada Allah. Kalau kita melihat jiwa kita, kita melihat diri kita, alhamdulillah kesempurnaan pun Allah titipkan kepada kita. Tidak ada pintu satupun dan celah membuat kita tidak bersyukur kepada Allah. Tidak ada satupun kesempatan membuat kita mengupat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesempurnaan, kesehatan yang cukup, dan anggota tubuh yang cukup. Ini adalah merupakan kekayaan yang tiada tara. Maka orang yang pintar, orang yang terhormat, jangan pernah mengomeli diri. Mengomeli diri itu sama dengan mengupat dan tidak bersyukur kepada Allah. Orang yang tidak bersyukur kepada Allah, maka Allah akan azab dengan azab yang pedih. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan berikan nikmat-nikmat yang lain. Saudaraku yang berbahagia. Yang kedua, yang tidak pantas dilakukan oleh orang yang terhormat adalah memuji diri. Kita di mata Allah hanya bernilai 1. Angka berapapun kita, apapun profesi kita, dan menganggap siapapun kita, di mata Allah hanya 1. Pangkat 0 sama dengan 1, berapapun itu. Maka selayaknya kita tidak boleh sombong. Hal ini sudah dilihatkan oleh Allah, oleh generasi sebelumnya. Seperti Fir'aun. Fir'aun mengaku dia sebagai Tuhan. Ana rabbukul al-a'la. Aku adalah Tuhan yang maha tinggi. Sebenarnya Fir'aun itu adalah merasa dirinya adalah Tuhan. Ini adalah merupakan sebuah hal menantang pencipta itu sendiri. Jangan pernah menyombongkan diri karena kita adalah makhluk yang lemah.
karena kita tercipta dari tanah dan diberikan umur yang terbatas. Karena itu tidak ada pintu sombong. Kita tidak berhak untuk sombong, karena sombong itu adalah pakaian Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan karena kesombongan inilah syaitan diusir dari surga. Dan ini adalah merupakan hal atau bicara yang tidak patut dan pantas kita lakukan. Saudaraku yang berbahagia, makanya ketika kesombongan berada di dalam jiwa kita, dan itu bisa menghadirkan yang namanya azab Allah kepada kita. Saudaraku, hadirin wal hadirat dimanapun berada. Sedangkan yang ketiga, yang tidak pantas dikatakan oleh seseorang bila dikatakan dia orang yang terhormat adalah berbicara kotor kepada orang lain, menghina orang lain. Hari ini luar biasa, pandemik corona yang begitu menghantui kita. Seringkali asumsi, narasi yang beredar sehingga menciptakan prasangka-prasangka antara kita dan saudara kita. Ketika ini kita lakukan, maka prasangka itu adalah merupakan akhlak tercela. Jauhilah prasangka, karena prasangka itu adalah dosa. Makanya hari ini kita harus hati-hati. Bikin sebuah komen, bikin sebuah postingan, jangan terlalu cepat, jangan terlalu dini mengambil sebuah keputusan. Karena itu bisa jadi apa yang kita dengar belum tentu benar. Dan apapun yang kita lihat itu belum tentu benar. Maka kita harus hati-hati di dalam bersikap, di dalam berkata. Jangan pernah kita menyakiti orang lain. Kata Rasulullah, jikalau kamu ingin memarahi seseorang, rasanya kata yang kamu lahirkan akan menyayat hatinya. Maka kata Rasulullah, lebih baik kamu tahan dibanding kamu keluarkan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan yang keempat adalah memberikan sanjungan kepada orang lain. Dalam artian mencoba untuk memanipulasi data, mencoba untuk memberikan sanjungan dalam artian ingin menjilat. Ini bukan sifat orang beriman. Kita jangan menjadi orang munafik. Katakan yang sebenarnya. Tidak ada dusta di antara kita. Ketika kita melakukan hal yang positif, maka itu akan berpulang bagi diri yang melakukannya. Maka orang yang terhormat itu, 4 hal ini harus kita tinggalkan. Yang pertama adalah jangan pernah mengomali diri, karena itu sama dengan mengupat. Yang kedua adalah jangan pernah memuji diri, karena kesombongan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, jangan pernah berkata kotor, menyakiti hati saudara kita. Sedangkan yang terakhir adalah jangan pernah memberikan sanjungan dalam artian ingin menjilat. Jadilah diri kita sendiri, katakanlah sejujurnya, tidak ada dusta di antara kita. Semoga Allah memberikan keberkahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.